Sebenarnya apa sih pemahaman konseptual itu? Halo, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore untuk teman-teman dan Pak Yosep. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk mengenal pemahaman konseptual dalam pengajaran matematika. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang nantinya akan menjelaskan materi ini. Yang pertama yaitu ada Oktovina Tadabun dengan NIM 1914141071. Kemudian ada saya sendiri, Epifani Putri Mariana dengan NIM 1914141089. Kemudian ada Ludovika Setian Sesari dengan NIM 1914141090. Yang terakhir ada Yoli Cynthia dengan NIM 1914141095. Sebenarnya apa sih pemahaman konseptual itu? Pemahaman konseptual, khususnya dalam pengajaran matematika, adalah pemahaman tentang konsep dasar, ide simbol, serta algoritma pada operasi dasar matematika. Penguasaan konsep tentunya dapat memudahkan siswa dalam mempelajari matematika dan suatu bekal dasar yang baik untuk mencapai penalaran, komunikasi, koneksi, dan pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan visi pembelajaran matematika yang dianjurkan oleh NCTM, yaitu memposisikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, membangun pengetahuan mereka tentang matematika melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi, dan standar kelas dunia yang diberlakukan oleh negara dan provinsi selama dekade terakhir mendukung visi ini dengan menekankan penalaran, pemecahan masalah, dan ketekunan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi seorang guru untuk menciptakan visi ini dan diwujudkan di dalam kelas. Untuk mewujudkan visi dari NCTM memberikan panduan dalam 8 praktik pengajaran sebagai kerangka kerja untuk memperkuat belajar mengajar matematika. Pengajaran yang efektif ini menggambarkan tindakan yang harus diambil guru untuk mendukung keterlibatan dalam pembelajaran masing-masing siswa di kelas. 8 praktik tersebut yaitu ada 1. Menetapkan tujuan matematika untuk fokus belajar. Yang kedua, memberikan tugas-tugas yang mendukung daya nalar. Yang ketiga, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan. Yang keempat, menggunakan dan menghubungkan representasi matematika. Yang kelima, memfasilitasi wacana matematika yang bermakna. Yang keenam, memperoleh dan menggunakan bukti pemikiran siswa. Yang ketujuh, mendukung perjuangan produktif dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir yaitu membangun kefasihan prosedural dari pemahaman konseptual. Untuk 8 praktik pengajaran ini akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Praktik pengajaran yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan.
Mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan memiliki tujuan yang sangat penting untuk membantu siswa menjelaskan, mengklarifikasi, dan menguraikan pemikiran mereka atau mengharuskan siswa untuk mempertimbangkan ide-ide matematika secara lebih eksplisit. Hal ini dicontohkan pada percakapan kelasnya Pak Richard di artikel yang sudah kami sediakan pada poin ke-13. Poin 13 ini guru bisa menanyakan kepada salah satu kelompok model apa yang sudah mereka lakukan dan meminta mereka untuk menjelaskan seperti apa model yang sudah mereka lakukan. Kemudian meminta juga anggota kelompok tersebut yang lainnya untuk menjelaskan juga agar setiap kelompok juga paham mengenai model yang sudah mereka gunakan. Kemudian guru juga bisa menanyakan kepada kelompok yang lain apakah ada cara yang berbeda. Dengan begitu, kelompok lain juga bisa menanggapi atau menjelaskan model yang mereka gunakan juga. Kemudian, guru dapat bertanya seperti pada poin ke-38 yaitu apakah kalian setuju dengan apa yang sudah disampaikan misalnya kelompok A atau kelompok B, dan guru bisa meminta bila kalian setuju maka bisa mengangkat jempolnya, atau kalau tidak setuju berarti anak tersebut harus menyampaikan argumennya mengapa tidak setuju, sehingga hal itu tentunya dapat meningkatkan pemikiran siswa dan meningkatkan mereka berpikir kritis dan bernalar untuk menanggapi sebuah pertanyaan atau argumen yang berbeda. Dan pertanyaan yang ada membantu guru untuk mendapatkan informasi tentang pemikiran siswa dan dapat menentukan tindakan selanjutnya dalam pembelajaran. Setelah guru mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa, maka guru setelah itu dapat menentukan tindakan selanjutnya dalam pembelajarannya. Seperti misalnya siswa memberikan penjelasan, nanti guru bisa memberikan feedback atau pembenaran yang harusnya dilaksanakan. Praktik pengajaran yang kelima yaitu menggunakan dan menghubungkan representasi matematika. Seorang pengajar dapat memberikan tugas yang dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda. Membuat hubungan antara representasi yang berbeda sangat penting dalam membiarkan siswa bereksplorasi dengan bagaimana menggunakan representasi yang masuk akal bagi mereka untuk memahami matematika lebih dalam. Jadi, di sini seorang pengajar bisa memberikan tugas dan bagaimana penyelesaiannya itu berdasarkan pemikiran mereka. Seperti poin yang ke-13 tadi, kelompok 1 memberikan model pengerjaannya yaitu menggunakan menggambar persegi atau menggambar kotak dengan jumlah 12,5 kotak. Nah, dalam poin ke-29 ini, guru menanyakan kepada kelompok lain, bisakah kalian menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok tersebut, dan kelompok lain mengerjakannya itu menggunakan model garis bilangan. Hal ini tentu berbeda dengan kelompok sebelumnya, dan dua cara yang berbeda ini memiliki representasi yang berbeda, namun saling berhubungan dan pasti akan dapat menghasilkan hasil yang sama. Kemudian guru pada poin ke-32, guru juga bisa menanyakan ke kelompok lain juga apakah memiliki metode atau model atau cara yang berbeda dengan kelompok, dan meminta kelompok yang berbeda itu untuk menjelaskan bagaimana mereka mempresentasikan model yang berbeda. 8 praktik pengajaran. Poin yang kelima yaitu memfasilitasi wacana matematika yang bermakna. Dalam hal ini,
Guru berperan sebagai fasilitator atau memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Yang dimaksud dengan memfasilitasi itu seperti diskusi maupun yang lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat dari kelasnya Richard, yang dibangun hampir secara eksklusif tentang pemikiran murid-muridnya. Ia mengundang dua kelompok berbeda untuk berbagi representasi yang telah mereka bangun, karena representasi ini berfungsi untuk menyoroti poin-poin penting yang ia coba untuk dapat dibuat dalam pembelajaran. Tidak hanya memfasilitasi seperti diskusi, Richard juga memfasilitasi dalam bekerja kelompok, yaitu ia mengundang partisipasi dari siswa lain di kelas untuk mencari kejelasan atau konsensus dan untuk membuat hubungan pendekatan siswa. Dia kemudian mengundang kelompok lain untuk mempresentasikan strategi yang berbeda. Meskipun ada siswa yang hadir, mendiskusikan, dan menghubungkan berbagai strategi adalah komponen penting dari diskusi yang bermakna. Yang terpenting itu bukanlah untuk melupakan tujuan dari pembelajaran tersebut yang dilakukan secara diskusi tadi. Apa yang membuat suatu diskusi itu berhasil? Dalam kelasnya Richard ini, meskipun tampaknya Richard mampu membuat banyak keputusan pada saat itu selama pembelajaran, itu adalah keberhasilan pembelajaran itu, karena sebagian besar mengukur perencanaan selanjutnya. Secara khusus, ia terlibat dalam link praktik untuk mengatur produktivitas diskusi, sehingga diskusi yang terjadi dalam kelas Richard itu berjalan dengan baik. 8 praktik pengajaran pada poin ke-6 yaitu memperoleh dan menggunakan bukti pemikiran siswa. Sebelumnya, kita telah melihat contoh kelas Richard yaitu dengan melakukan diskusi. Dari diskusi tersebut, kita mendapatkan bukti dari pemikiran-pemikiran siswa. Dengan adanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan pada saat diskusi, di sini dapat menimbulkan pemikiran siswa yang sangat penting dalam menentukan apa yang siswa pahami. Hal ini membuat siswa untuk menjelaskan, mengklarifikasi, berdiskusi, membandingkan, mengambil posisi, dan memahami pecahan. Nah, misalnya salah satu kelompok ditanya, mengapa mendapatkan jawaban tersebut? Ada siswa yang bingung, kemudian barulah kelompok lain yang menanggapi. Namun, hal tersebut membuat respon siswa terhadap pertanyaan harus diberikan kepada guru informasi untuk langkah selanjutnya. Jika guru belajar bahwa seorang siswa bingung, maka guru harus tentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk mengatasi kebingungan siswa tersebut. Dengan memberi kesempatan siswa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang satu dengan siswa yang lainnya melalui diskusi tadi, itu menunjukkan bahwa sejauh mana pemikiran siswa, dan di situ dapat membantu atau menunjukkan sejauh mana siswa tersebut mampu dan paham. Jalan tindakan itu, seorang guru harus memberikan siswa kesempatan untuk terus membuat rasa ingin tahunya, sehingga dalam hal tersebut dapat menunjang siswa dalam mengembangkan pemikirannya. Di sini saya akan mempresentasikan dua prinsip. Prinsip yang pertama, mendukung perjuangan produktif dalam pembelajaran matematika. Perjuangan produktif dimulai dengan menghasilkan siswa dengan tugas yang ada dalam jangkauan mereka, tetapi bukan sesuatu yang mereka sudah tahu bagaimana melakukannya, dan kemudian memberi mereka dukungan keinginan kepada mereka untuk membuat kemajuan tugas tanpa mengambil ahli pemikiran mereka. Dalam kasus Richard, dia meminta siswanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembagian yang tentu penyelesaiannya sesuai dengan pengetahuan. Richard memantau setiap kelompok dan saat berkunjung di setiap kelompok selalu
menanyakan mengapa mereka menemukan jawaban tersebut dan sambil memberi saran. Selama memantau, Richard menemukan jawaban yang berbeda. Daripada mengoreksi jawaban salah siswa, dia menggunakan diskusi seluruh kelas. Yang kedua, bangun kefasihan prosedural dari pemahaman konseptual. Dalam pengajaran perlu ditekankan mengenai prosedural penyelesaian persoalan sebagai implementasi dari pemahaman konseptual pada siswa. Pada pelajaran yang menampakkan Max Dogfoot tidak terfokus pada bangun kelancaran prosedural. Ini jelas merupakan pelajaran dimaksudkan untuk membantu siswa berkembang pemahaman tentang pembagian pecahan. Namun, Richard sedang meletakkan dasar di mana kelancaran prosedural bisa dibangun. Misalnya, di kedua file Moodle yang dibuat siswa membagi 12,5 menjadi keempat, menghasilkan 50/4. Mereka membagi 50/4 menjadi kelompok 3/4. Tindakan yang bisa dimodelkan dengan 50/4 dibagi 3/4. Itu hasil bagi dari penggunaan Moodle 16 2/3 adalah sama dengan apa hasil dari membagi 50 dengan 3. Oleh karena itu, pekerjaan dilakukan dengan kedua representasi. Akhirnya bisa menggunakan untuk mengembangkan algoritma penyebut umum untuk membagi pecahan. Di sini ada mengembangkan keterampilan mengajar. Mengubah pengajaran seseorang adalah kerja keras. Dibutuhkan upaya berkelanjutan dan kerja keras, tetapi seiring berjalannya waktu, seorang guru akan meningkatkan kemampuan untuk memperlakukan kedalaman praktik pengajaran yang efektif. Hasilnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Seorang guru harus dapat menerapkan 8 pengajaran akan lebih efektif untuk menumbuhkan pengetahuan, penalaran, daya tangkap, dan kemandirian siswa dalam menentukan penyelesaian dalam persoalan. Hal ini tidak terlepas dari seorang guru harus tetap memantau jalannya diskusi yang diadakan. Untuk mengembangkan keterampilan mengajar, tentu dengan seiring melatih untuk menggunakan 8 prinsip pengajaran. Yang selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan mengajar. Dalam mengubah pengajaran seseorang adalah kerja keras. Dalam pengajaran, seseorang pasti membutuhkan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Dibutuhkan upaya berkelanjutan dan kerja keras. Namun seiring berjalannya waktu, dalam meningkatkan upaya pengajaran yang baik, seorang guru akan meningkatkan kemampuan untuk memerlukan 8 praktik pengajaran efektif. Hasilnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, dalam suatu proses yang telah dilakukan seperti dengan adanya kerja keras yang dilakukan untuk meningkatkan suatu pembelajaran yang baik, maka juga di sini akan menghasilkan hasil belajar siswa yang baik juga. Seorang guru harus dapat menerapkan 8 pengajaran akan lebih efektif untuk menumbuhkan pengetahuan, penalaran, daya tangkap, dan kemandirian siswa dalam menentukan penyelesaian dalam persoalan. Hal ini tidak terlepas dari seorang guru harus tetap memantau jalannya diskusi yang diadakan. Untuk mengembangkan keterampilan mengajar, tentu seiringnya melatih untuk menggunakan 8 prinsip pengajaran tersebut. Dengan menerapkan 8 prinsip pengajaran, di sini guru dapat mengembangkan keterampilan mengajar sehingga dapat memperoleh pembelajaran yang efektif dan selanjutnya akan menghasilkan hasil belajar siswa yang baik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.